Bismillahirrahmanirrahim. Sehat teman-teman semuanya? Alhamdulillah, ini wajah-wajah para apa nih? Yang pasti bukan para jomblo. Wajah-wajah para pejuang agama. Wajah-wajah para pembebas Masjidil Aqsa. Dan wajah-wajah pemimpin Indonesia yang kebetulan masih jomblo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Majelis yang luar biasa ini menginspirasi adalah salah satu bentuk nikmat Allah yang tak terhingga buat kita. Yang dulunya kita nggak saling kenal, yang dulunya mungkin kita tidak terbiasa untuk duduk dalam majelis ilmu di masjid. Yang dulunya kita ngelihat masjid itu sepi banget dengan anak muda. Sekarang sampai ke tangga-tangga masjid, sampai ke pelataran parkir. Ini rekor ya. Dan yang memecahkan rekor itu bukan pemuda hijrah, bukan saya, tetapi kalian semuanya. Karena lagi-lagi saya pernah bilang, taklim saya itu yang sebenarnya tuh gak sebanyak ini. Ini mah bukan taklim saya, ini adalah kemenangan anak muda yang Allah berikan kepada kita semuanya. Kalau taklim saya yang sebenarnya itu jumlahnya 20 orang. Sekitar 3 tahun yang lalu, itu taklim saya yang sebenarnya. Tetapi taklim yang karena nikmat Allah, dan ini semuanya karena Allah sayang kepada teman-teman semuanya, jadilah sebanyak ini, alhamdulillah. Kita syukurin, mudah-mudahan ini bukan hanya sebatas masjid TSB, tetapi juga bisa nular ke masjid-masjid yang lain. Bukan hanya di Bandung, tapi juga di seluruh Indonesia. Dan bukan hanya dalam majelis taklim saja, tetapi ramainya anak muda di dalam banyak kegiatan-kegiatan yang positif lainnya untuk membangun umat, bangsa, dan negara, insya Allah. Hari ini kita bahas tentang fitster yang gak jelas itu. Tapi jangan ini ya, jangan suuzon ya, jangan salah sangka. Itu mah bukan ide saya. Saya kan orangnya polos ya. Ya saya mah gimana teman-teman gitu disuruh apa ikutin ya. Jadi nggak ada niat-niat gangguin orang tuh, ngebully itu nggak ada niat saya. Saya mah orang yang insya Allah ngedoain ya, nggak pernah ngebully sama sekali. Motivasi gitu, ngenayangin sesuatu yang nggak bikin orang baper, itu mah saya. Jadi kalau ada yang baper-baperan, yang aneh-aneh kayak gitu, pasti ada oknum tuh. Saya juga korban sebetulnya ya. Kelelep soalnya habis itu minta tolongin gitu. Demi pencitraan akhir zaman. Itu gak serius, itu hanya canda, sedikit jahil. Sebetulnya agak-agak seneng sih dikasih peran kayak gituan. Apalagi bisa ngerjain pro gitu kan. Kalau kita dikerjain sama pro kan udah biasa tuh. Suruh ngambil ombak terus tegegulung diketawain. Terus lagi udah kegulung, papannya lepas kan suka dikasih ikat tuh. Lepas, nyari-nyari papan sendiri, berenang, pas sudah dapat papan itu pegangan hidup banget tuh. Sampai ada adegan kura-kura. Saya menggangin papan itu seperti kura-kura diketawain. Nah, dapat kesempatan nih kerjain balik. Akhirnya bahagia bisa ngerjain pro server, yaitu Mang Inong. Nah, kita malam ini bakalan ngebahas tentang jail. Kalau di situ tulisannya jailiyah, tapi saya bacanya jailiyah. Jailiyah. Gimana sih tentang masalah canda dalam Islam? Apa bedanya bercanda dengan jail? Karena itu dua hal yang berbeda. Mana yang disebut bercanda dan insya Allah itu nyunnah, mana yang disebut jail, insya Allah itu dhalalah. Jadi ada nyunnah, ada bid'ah. Jadi kalau jail itu bid'ah, kalau bercanda itu, bergurau itu nyundah. Makanya kita coba membedakan seperti apa sih Nabi bercanda, seperti apa sih sahabat bercanda, dan bolehkah kita bercanda dan apakah berdosa atau berpahala. Nanti kita bahas dalam kajian tentang jail yah. Apa bahasa selanjutnya? Oh, no hard feeling. Oke, sebelum kita bahas itu kita tilawah dulu. Kita akan tilawah surat Al-Anbiya, surat 21 dari ayat pertama. Surat Al-Anbiya, surat 21 dari awal, dari ayat pertama.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون إلا استمعوه وهم يلعبون لاهية قلوبهم لاهية قلوبهم وأسروا النجوى الذين ظلموا وأسروا النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم هل هذا إلا بشر مثلكم أفتأتون السحر وأنتم تبصرون أفتأتون السحر وأنتم تبصرون Sadaqallahul Azim. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu salah satu karakternya adalah beliau orang yang murah senyum. Sampai Jarir bin Abdullah, salah seorang sahabat, menyampaikan, setiap kali Nabi melihat saya, Nabi selalu tersenyum. Jadi tidak pernah Nabi bertatapan wajah dengan seorang sahabat kecuali dalam keadaan tersenyum. Jadi Nabi itu murah senyum banget. Orangnya tuh ceria. Dan energi cerianya Nabi itu bikin orang ceria. Bikin orang fresh, bikin orang segar gitu. Bikin orang happy. Karena Nabi punya energi happy. Padahal hidup Nabi itu susah loh. Bahkan Aisyah tuh pernah bilang, di rumah kami itu terbiasa sebulan itu dapur tidak ada asap sama sekali. Artinya nggak masak dalam sebulan. Bayangin. Kalau kita juga mungkin dapur kita nggak berasap, soalnya makannya di restoran ya. Makannya di kafe atau di rumah teman. Aku makan ya ke rumah teman, ke kosan-kosan teman. Sehingga dapur kita tidak pernah berasap. Sekali-kalinya berasap, mungkin masak Indomie, masak kopi gitu ya. Nabi itu hidupnya susah. Di rumah tidak ada masakan, tapi ceria. Coba lihat, Nabi itu orangnya no hard feeling, orangnya enjoy banget. Yang pernah saya cerita, Nabi lagi buka-buka panci di dapur gitu kan. Gak ada makanan apa-apa pagi, waduh sambal gak ada. Wah jengkol juga gak ada, gak ada apa-apa tuh di rumah. Yang kesukaan Nabi, tapi Nabi gak suka jengkol by the way. Kita mungkin yang suka jengkol. Jengkol, sambal, lalapan-lalapan kayak gitu. Gak ada apapun di rumah, nasi aja gak dimasak sama istrinya. Sehingga ketika Nabi lagi buka-buka panci, Aisyah lewat, Nabi dengan gampang, dengan santai ngomongnya, Aisyah, aku hari ini puasa loh, gitu. Bukan, Aisyah hari ini puasa ya. Enggak gitu. Jadi kita mungkin bisa meniru Nabi dalam bahasa, hari ini puasa aja deh, gak ada makan. Tapi wajahnya sedih. Wajahnya gak rela gitu, mau puasa tuh gak rela. Kenapa? Kok kamu puasa hari ini? Ya istri gak masak apa-apa, ya gimana lagi. Nah ini wajahnya gak rela. Ada juga yang puasa, kenapa kamu puasa hari ini? Gak masak apa-apa di rumah, soalnya gak ada istri. Lebih gak rela lagi kan ya?
Jadi puasa terpaksa karena istri nggak masak atau karena nggak ada yang masakin itu sama tuh. Cuman kalau yang istri nggak masak lebih sakit dikit lah. Udah ada istri kok nggak masak. Kalau ini ya wajar lah nggak ada istri jadi nggak ada yang masakin. Kayak gitulah ya pengalaman dulu. Dulu pas saya masih pulang dari kampus tuh di Al-Azhar kan belum nikah. Kalau pulang tuh mikir, aduh harus pulang habis ini harus masak lagi, Jadi pulangnya udah capek mikirin masak. Kalau sekarang mikir kok nggak pulang-pulang pengen cepet pulang, ya beda. Kalau dulu mikir harus masak, harus segala macam. Kalau udah pas liburan nyuci baju kan seminggu sekali tuh, bukan sebulan, seminggu sekali lah nyuci baju gitu. Itu beban banget. Sekarang alhamdulillah beban. Karena dicuciin terus kan jadi beban gak enak tuh. Pengennya kita yang nyuciin, cuman gak ada waktu. Karena waktunya dipakai untuk ngegombal. Intinya adalah hidup Nabi itu susah. Tapi Nabi enjoy banget. Jadi aura Rasulullah itu happy, aura qanaah, aura syukur nikmat kepada Allah itu kelihatan dari wajahnya yang berseri-seri. Ketemu sahabat, senyum gitu. Kalau kita senyum juga kenapa? Ada maunya, boleh gak aku makan di rumah kamu? Gitu kan? Kalau Nabi Mas senyum karena pengen menyebarkan kebaikan. Jadi kata Jarir bin Abdillah, tidaklah saya bertatapan wajah dengan Rasulullah kecuali Rasulullah pasti tersenyum ke arah saya. Jadi Nabi itu orangnya murah senyum. Kalau ada yang semakin belajar sunnah semakin susah senyum, pasti dia nggak ngerti sunnah nih. Belajar hadis sahih. Setelah 10 hadis sahih, nggak bisa senyum ngeliat orang. Nah ini bahaya nih. Berarti dia nggak belajar akhlak Nabi. Melihat orang dari ujung rambut sampai ujung kaki mana nih yang nggak sesuai sunnah nih. Semuanya di absen misalnya. Ini berarti bukan sifat Nabi. Karena Nabi juga bukan hanya tersenyum kepada orang yang sudah baik agamanya. Bahkan ke orang yang masih belum paham sama sekali, bahkan kafir, selama dia tidak menzalimi orang mukmin, maka Nabi tersenyum kepada dia. Jadi kalau Nabi bilang senyummu ke wajah saudaramu maka bagimu adalah sedekah, itu bukan cuma kata-kata, bukan cuma ceramah, tetapi Nabi sendiri juga seperti itu. Ketemu temannya senyum gitu. Sesama teman atau sesama laki-laki. Kalau yang ke atas jangan senyum. Sekalian aja nggak usah dibahas, kasihan. Nanti saya malah mengajarkan yang tidak baik ya. Kalau yang ke atas pura-pura nggak kenal. Kita harus menjaga muruah, menjaga kehormatan, menjaga harga diri. Jadi kalau ketemu, nih si tetehnya sebelah sini, mau kemana? Mau ke taklim teh. Taklim di mana? Itu yang di TSB. Oh, kenapa marah-marah? Enggak, saya mah menjaga kehormatan. Ini jangan gitu-gitu amat juga ya. Biasa aja. Teman-teman tahu nggak arti menundukkan pandangan? Ghaddul basar kan istilahnya, menundukkan pandangan. Menundukkan pandangan itu artinya nggak boleh ngelihat ke lawan jenis dengan hawa nafsu. Tapi kalau nggak pakai hawa nafsu, tapi lihat lawan jenis ini maksudnya yang udah menutup aurat ya. Kalau udah membuka aurat bilang hawa nafsu itu bohong. Gua mah nggak berasa, biasa aja yang gitu-gitu. Nah ini bohong nih. Kecuali ada dua kemungkinan. Pertama, udah kebal saking seringnya ngelihat yang gitu-gituan. Yang kedua, nggak normal. Ada dua kemungkinan. Dan kayaknya kalau nggak normal nggak mungkin juga. Soalnya dia kayaknya gagah gitu. Cuma sekarang banyak yang gagah juga agak-agak gimana. Gua mah biasa aja kalau ngeliat yang gitu. Lo aja yang pikirannya kotor. Bukan kotor, dia masih bersih. Makanya saking bersihnya yang gitu-gitu mah peka. Jadi kalau ada orang yang aduh astagfirullahaladzim, itu masih bersih. Kalau biasa aja lah. Neng gimana? Nah ini berarti udah kotor nih. Kalau dia vulgar, tapi kalau udah menutup aurat, nah tetap harus menundukkan pandangan. Cuman arti menundukkan pandangan di situ ngelihatnya nggak boleh pakai desire, nggak boleh ada hasrat apa-apa. Makanya kita harus membedakan. Jadi kalau ada kadang-kadang dengan teman kita dia udah menutup aurat, udah sempurna, biasa aja lah, nggak usah. Dengan teman juga, kita rapat yuk. Ya, yuk kita rapat. Udah rapat aja, rapat organisasi gitu kan. OSIS, ROHIS segala macam. Udah aja yang satu duduk menghadap, daripada kita susah ngeliat bawah, udah kita menghadap sana satu ke sini satu. Udah aja rapat Pak tonggong gitu apa? Saling membelakangi kan ya. Waduh, rapatnya enggak seru banget tuh.
Jadi ngomongnya sambil ngelihat ke tembok masing-masing. Bukan gitu-gitu amat juga ghadul basar teh. Atau menghadap cuman ke bawah, nggak harus kayak gitu. Kecuali kita takut, nggak sanggup untuk menjaga perasaan. Berarti baper, baper. Ngomong lihat ke bawah, baper ya, gitu kan. Kalau nggak baper mah biasa aja, teh gimana? Biasa kan? Tapi jangan pura-pura biasa. Nanti pas sudah dia pergi, nangis. Kenapa? Kenapa nggak saya nembak ya, gitu ya? Nyesel gitu. Tadi mah jaim, pas orangnya udah pergi nyesel. Kenapa saya nggak mengutarakan isi hati? Intinya, ghadul basar itu jangan menatap, melihat dengan hasrat. Tapi kalau biasa aja ke teman, maka tidak harus menundukkan pandangan, tetapi tetap kita lebih tahu dan nggak boleh membohongi Allah. Allah Maha Tahu. Sehingga kalau nggak gitu pura-pura mungkin gitu, nggak usah fokus, jangan lihatnya. Ya teh, siap. Ini apa nih? Pernah jadi pramuka ya? Nggak usah ngelihat juga terlalu fokus, terlalu tajam sampai bikin orang GR. Santai aja. By the way, balik lagi ke tadi. Intinya adalah Rasulullah itu orangnya santai, senyum. Boleh nggak kita senyum ke lawan jenis? Boleh, tetapi jangan berlebihan. Wah, bahaya. Atau yang ceweknya juga, cewek lebih harus hati-hati lagi tuh senyum kepada cowok. Soalnya senyuman cewek itu adalah racun. Iya, madu dan racun. Jadi manis sih, tapi mematikannya. Dia senyum gitu, langsung. Baru dibilang A, belum B, C, D, E, baru satu huruf udah kelepek-kelepek gitu. Makanya hati-hati kalau cewek senyum ke cowok. Biasa aja, senyum yang memberi aura, memberi kesan kesan yang positif. Kesan mungkin kalau nggak akrab pun kesan nggak sombong lah. Jangan sampai memberi kesan yang lebih, dan kita tahu batasannya. Pasti kita ngerti banget nih, mana senyum yang membahayakan, mana senyum yang masih wajar. Pasti kita tahu dan susah untuk didefinisikan. Oh, senyum yang membahayakan itu kalau senyumnya nggak mungkin kan didefinisikan kan ya. Kalau yang wajar, justru yang wajar barusan tuh bahaya tuh. Udah senyum, matanya kedap-kedip. Ini bahaya. Jadi boleh kita senyum ke lawan jenis, tetapi selama masih wajar. Senyum yang memberi kesan, oh ya dia mah orangnya nggak sombong gitu aja. Tetap kita lebih tahu batasannya. Dan Nabi SAW orang yang murah senyum. Dan Nabi bukan hanya tersenyum kepada laki-laki saja. Bahkan kepada perempuan yang bukan muhrim beliau pun, beliau tersenyum selama tidak berlebihan. Jadi kalau ada perempuan datang kepada Rasulullah, kenapa? Saya nggak nyambung, ada apa barusan? Ya. Oh, kerjaan kameramen. Jadi kalau Rasulullah kedatangan seorang akhwat, cewek mau konsultasi kepada Rasulullah, Rasulullah bukan kaku gitu, nggak sekaku yang kita bayangin. Assalamualaikum, waalaikumsalam, masya Allah. Nggak gitu-gitu amat. Rasulullah biasa aja, mangga masuk gitu. Ya Rasulullah gitu. Sesungguhnya Allah tidak malu terhadap kebaikan kan ya Rasulullah? Ya kata Rasulullah. Emang ada apa? Perempuan ini nanya, gimana cara membersihkan haid ya Rasulullah? Kata Nabi, ya dibersihin, kata Nabi. Santai aja enggak? Entah. Mau bahas itu ya? Jangan sama saya dong. Enggak gitu-gitu amat, biasa. Ya dibersihin, kata Nabi. Sewajarnya. Kata perempuan ini karena dia juga enggak ngerti, ya tapi gimana caranya Rasulullah? Ya dibersihin aja, kata Rasulullah. Tapi gimana? Coba. Kata Rasulullah, ya dibersihin. Ya Rasulullah, maksudnya how to. Kalau bahasa kita teh, gimana caranya? Akhirnya ditarik sama Aisyah, dibawa masuk ke dalam. Baru Aisyah yang mengajarkan fikih khusus untuk perempuan. Gitu aja. Jadi Nabi nggak berlebihan juga, tapi juga nggak sampai menjadi orang yang kaku. Tersenyum, ini sifat Nabi. Dan Nabi itu orangnya periang. Sahabat kalau dekat sama Nabi itu happy gitu, senang gitu. Apalagi kepada anak-anak. Anak-anak kecil tuh senang banget sama Rasulullah. Tapi kalau lagi senang sama Rasulullah, tiba-tiba lewat Umar, pada diem semuanya tuh. Umar. Jangankan anak kecil, setan aja takut, apalagi anak kecil gitu ya. Ini Umar. Tapi nggak salah juga sifat Umar, karena ketika nanti Umar jadi khalifah, anak-anak kecil juga pada paham ternyata Umar itu orangnya nggak seserem yang dicitrakan. Tetap aja pada waktu tertentu dia tegas, di waktu yang lain dia orang yang sangat bijak. Jadi yang pertama teman-teman, poin kita adalah bercanda itu adalah sunnah Nabi. Karena Nabi juga kadang-kadang bercanda.
Karena Nabi juga kadang-kadang bercanda. Pernah gini nih, ini contoh bercandanya Nabi. Tapi intelek banget, pakai logika. Orang kalau nggak ngerti nggak akan ketawa. Jadi kalau nanti nggak ada yang ketawa, berarti nggak ngerti. Maksa orang ketawa ya. Jadi candaan Nabi gini, Nabi lagi naik, lagi mau melakukan satu perjalanan. Nah, ada sahabat yang mau ikut jihad sama Nabi. Ini bayangin bercanda dalam suasana perang. Kan Nabi suka ngumpulin kendaraan onta segala macam buat para sahabat yang miskin yang nggak punya kendaraan kayak mau pergi ke Tabuk gitu. Nah waktu itu ada seorang laki-laki miskin dan dia badannya agak gemuk. Dia bilang gini, ihmil nih ya Rasulullah bawain saya dong atau beri saya tunggangan dong Rasulullah, saya pengen berjihad tapi nggak punya tunggangan kalau bahasa kita. Cuman bahasa singkatnya ihmil nih ya Rasulullah, bawa saya Rasulullah, bawa saya. Kata Nabi, ya saya akan bawa kamu, tapi kami akan memberikan kamu anak onta. Kata Nabi, kami akan berikan kamu anak onta. Dia langsung, aduh gimana dong? Dia nggak bayangin, nanti kalau perjalanan jauh naiknya anak onta, saya lebih gede daripada anak ontanya. Gimana dong? Kan kasihan anak ontanya. Kan ada adegan tuh, 2 orang, ini yang di Al-Fulailah 1001 malam. Ayah sama anak naik keledai kan? Terus orang-orang bilang, aduh nggak berperi keledaian. Orang keledai dinaikin berdua, aduh nggak kasihan sama hewan. Oh gitu ya, akhirnya ayahnya turun, anaknya yang naik. Wah anak kurang ajar nih, ayahnya dibiarin jalan kaki, dia naik keledai. Oh gitu ya, akhirnya ayahnya naik, anaknya turun. Wah ayahnya nggak sayang sama anak, akhirnya dua-duanya turun. Wah ada keledai nggak dinaikin. Salah aja ya. Nah dia ngebayangin, duh naik anak onta, sedangkan badan saya besar, perjalanan jauh. Ya Rasulullah gimana nih? Akhirnya Nabi tersenyum, para sahabat yang lain yang pintar-pintar senyum. Akhirnya Nabi bilang apa? Bukankah setiap onta itu adalah anak onta? Ini candanya Rasulullah SAW. Bukankah setiap onta itu adalah anak onta? Walaupun udah dewasa, tetap aja anak onta. Oh gitu. Tawa semuanya. Ini mau berangkat jihad loh. Nabi sempet-sempetnya godain sahabat yang badannya besar, pengen dapat kendaraan. Nabi bilang, ya udah kami kasih untuk kamu anak onta. Ya Rasulullah, anak onta? Bukankah setiap onta itu anak onta? Pada ketawa semuanya. Ini candanya Rasulullah. Gak seserius yang kita bayangin. Tetapi kalau waktunya serius, Nabi paling serius. Waktunya nangis, Nabi yang paling menangis dan takut kepada Allah. Intinya harus balance. Sifat Nabi itu sangat tawazun, sangat balance, sangat istimewa, sempurna gitu. Ini candaan Nabi yang pertama. Ada lagi candaan Nabi yang terkenal tuh, sama seorang nenek kan datang kepada Nabi, ya Rasulullah, doakanlah saya supaya masuk surga karena doamu mustajabah. Kata Nabi, tapi nggak ada perempuan, nggak ada nenek-nenek di dalam surga teh. Kata Nabi, gitu ya Rasulullah. Nabi nggak mau membiarkan dia lama-lama, ntar dia putus asa bunuh diri kan. Tapi nggak ada nenek-nenek seperti kamu di dalam surga, kata Nabi. Dan bahasa teks hadisnya, perempuan ini nangis. Ya Rasulullah, astagfirullahaladzim, kemana tuh ya Rasulullah? Gitu, nangis perempuan ini. Sebelum dia nangis hingga gerung, Nabi langsung bilang, soalnya kamu nanti jadi gadis di surga. Wah, ketawa gitu, kayak gitu. Dan itu nggak disebut menggoda nenek-nenek. Biasa aja gitu mah. Wah Rasulullah godain nenek-nenek, nggak cukup dengan yang perawan. Nggak, Rasulullah mah biasa dan nggak ada niat untuk ngegodain, nggak ada hasrat, nggak ada apa-apa. Tapi tetap Nabi pengen membahagiakan orang yang datang ke beliau. Nggak usah serius-serius amat. Lagi pula Nabi ngelihat orangnya, pasti nenek-nenek ini dekat sama Rasulullah, makanya Rasulullah bercanda. Kalau baru kenal langsung dicandain kan bahaya tuh. Wah Rasulullah kayaknya ada hati ini sama saya. GR kan, daripada si nenek-nenek GR teh, kan kasihan. Udah nenek-nenek GR pula. Jadi dia yang tadi mungkin masih ada waktu seminggu lagi hidup, jadi tinggal sehari lagi gara-gara kegeeran dan gak kecapaian. Ternyata Rasulullah gak gitu-gitu amat. Dia cerita ke temannya, Rasulullah tadi candain gua loh, gitu. Gitu, emangnya kenapa kalau dicandain Rasulullah? Ya kan jarang Rasulullah ngodain candain cewek. Saya dicandain loh sama Rasulullah. Kayaknya nih Rasulullah ada hasrat. Kegeeran loh segala macam, kan kasihan. Makanya Nabi tahu ini nenek-nenek ini orang yang dekat dengan beliau. Yang laki-laki tadi mungkin dekat dengan beliau. Jangan ketemu orang candain, kasihan. Gak semua orang boleh dicandain. Makanya Nabi juga termasuk orang yang kadang bercanda tetapi tidak berlebihan, sehingga bisa kita simpulkan bercanda itu adalah sunnah Nabi. Pada dasarnya ya, bercanda itu adalah sunnah Nabi. Orang Islam itu harus serius tetapi bukan berarti kaku. Kadang juga bercanda.
Tapi walaupun dia sunnah Nabi, teman-teman, ada nggak sih etika-etika bercanda yang membuat kita tidak melanggar syariat, tetap berpahala? Kalaupun tidak berpahala, minimal tidak nambah dosa. Ada, Nabi mengajarkannya, dan dalam beberapa cerita juga bisa kita simpulkan. Pertama, bercanda juga harus pakai niat, ternyata ya, niatnya harus benar dulu. Apa niat yang benar kalau bercanda? Kira-kira apa? Nawaitu bercanda, gila. Harus gitu? Enggak kan ya? Enggak harus dipakai nawaitu kalau mau bercanda teh. Tar dulu, belum niat. Niat dulu, baru canda gitu. Kita mau ngobrol sama teman lagi nongkrong gitu, mau herei, mau ngacapruk enggak jelas gitu. Ntar dulu ya. Nawaitu ngacapruk gitu. Kan enggak ada niatnya kayak gitu ya. Dia nih maksud niat di sini adalah kita bercanda itu untuk membahagiakan hati orang lain. Karena Nabi bilang amal yang paling disukai Allah itu adalah sururun tudkhiluhu fi qulubil mu'min, membahagiakan hati seorang mukmin. Kadang-kadang saya ngelihat banyak teman-teman, ini mah kadang-kadang buat teman-teman sendiri aja, lagi capek, lagi lelah bekerja, lagi stres mungkin, lagi banyak masalah, lagi diputusin, lagi nggak dapat, belum diputusin juga, ada yang banyak masalah, akhirnya saya kasih dia hadiah. Hadiahnya bisa dengan posting sesuatu yang lucu tetapi tidak menghina siapapun. Pas dia buka mungkin alhamdulillah jadi dapat seneng gitu, yang tadi mau sedih jadi ketawa. Itu sedekah. Nyenengin hati teman kita, sedekah. Kita kirim video-video secara japri. Video yang lucu-lucu gitu. Kayak kemarin saya ngeposting misalnya anak yang lagi cukur tiba-tiba ngantuk, dan sebetulnya itu bukan video orang lain. Saya juga dulu suka kayak gitu. Kan ayah saya mah tukang syukur. Setiap dicukur pasti saya tidur, dan pas udah bangun tiba-tiba udah gundul. Nah itu kebiasaan saya dulu, dan ternyata ada video yang lucu banget. Akhirnya saya share sehingga banyak yang komen, alhamdulillah terhibur Ustaz, tadi udah ngantuk, tadi udah males, tadi udah hampir stres segala macam. Itu namanya membahagiakan hati seorang mukmin. Tetapi dengan syarat jangan bercanda kecuali sesuatu yang masih positif. Jangan sampai menjatuhkan kehormatan orang lain. Makanya kalau kita bilang ada pertama dalam bercanda itu niatnya dilurusin dulu. Pengen ngebahagiaan hati teman. Bercanda dengan istri, ngelihat capek hari ini istri, candain. Tapi mencandai istri lebih gampang daripada mencandai teman. Kalau bercandain teman ada batasan-batasan, takutnya dia tersinggung. Kalau istri hampir tidak ada batasan. Hampir tidak ada batasan. Ya. Nggak tahu ya nanti. Terus niat bercanda itu apa? Selain menyenangkan hati teman kita, bercanda itu juga dalam Islam salah satu bentuk cara kita refreshing, cara kita mencari hiburan. Dalam Islam itu kita boleh banget mencari hiburan, bersenang-senang boleh selama tidak berlebihan. Makanya harus kita tempatkan bahwa bercanda murni mencari hiburan, bukan hidup untuk hiburan, tetapi sekedar untuk menyegarkan suasana hidup kita, waktu kita, tenaga kita, pikiran kita yang tadi mungkin udah agak penat, agak boring. Maka kita cari candaan sedikit, baca kisah lucu, baca SMS lucu, atau nonton sesuatu yang lucu di sosial media, atau ketemu teman yang mungkin dia orangnya renyah. Sekedar gitu aja, jangan berlebihan. Dan saya kira mudah sekali untuk mendapatkan candaan yang seperti ini. Bahagia itu gampang, gak harus cari komik tebal gitu, atau cari novel yang tebal yang benar-benar bisa bikin kita ketawa ngakak-ngakak gitu. Nggak perlu, cukup ketemu teman udah bahagia. Kalau kita bercandanya masih wajar. Sampai kan ada orang yang demi bercanda itu ngumpulin semua yang lucu-lucu. Udah gitu kalau lagi stres dia tonton 5 jam lucu-lucuan aja sampai sakit perut. Ketahuilah kata para sahabat, aku belum pernah melihat Nabi tertawa terbahak-bahak. Belum pernah melihat Nabi tertawa terbahak-bahak sampai kelihatan langit-langit di dalam mulutnya. Nggak pernah. Nabi kalau ketawa wajar atau tersenyum, tapi bahagia. Ada orang yang kalau belum terpingkal-pingkal belum bahagia, harus terpingkal-pingkal. Justru kalau kayak gitu berarti hidupnya susah. Memberi banyak syarat untuk bahagia. Harus terpingkal-pingkal, harus keluar air mata, harus sampai sesak nafas. Habis bercanda, kenapa kamu teh? Ya ketawanya terlalu keras jadinya akhirnya sesak nafas. Saya juga pernah kayak gitu, gara-gara ketawa terlalu keras pulang-pulang
Jadi akhirnya nggak bisa ngomong karena berlebihan. Sesuatu yang berlebihan tidak disukai. Makanya bercanda mah sewajarnya aja. Gampang sekali untuk mendapatkan hiburan. Ngelihat anak kecil terhibur, ngelihat anak sendiri terhibur, ngelihat anak orang lain jadi bete ya. Wah udah reunian teman-teman bawa anak, lucu-lucu kita mah di ujung, kalian mah semuanya udah punya keluarga, gua tinggal sendiri. Akhirnya pergi cari candaan yang lain. Makanya kalau udah punya keluarga tuh bercanda itu mudah sekali. Pulang ke rumah ngelihat wajah anak kita udah bahagia. Jadi nggak perlu lagi, papa ngapain? Mau ngelihat stand up komedi dulu, kurang bercanda hari ini. Jadi dia mau ngelihat stand up dulu karena hari ini stres banget. Stand up, nggak lucu. Akhirnya cari ustadz siapa yang lucu misalnya, nyari ustadznya, aduh kurang lucu. Akhirnya hidupnya susah banget. Ngeliat anak-anaknya ketawa-ketawa dia. Susah banget buat dia bercanda. Nih orangnya kayaknya udah overdosis nih. Overdosis guyon. Kalau udah nggak dikasih yang banyak banget dia nggak berasa. Kayak orang pakai obat-obatan sedikit, nggak berasa. Kayak orang makan. Kan kalau kita jajan di luar tuh suka dikasih pecin banyak tuh ya, sampai 2 sendok pecin. Kalau dikasih sedikit nggak berasa, mang tambahin pecin. Ada yang ibu-ibu sama keluarganya lagi makan bakso di dekat di sebelah saya. Nambah ke depan itu bukan nambah kuah, bukan nambah mie, bukan nambah sayur, nambah pecin, bayangin. Padahal yang saya tahu baksonya udah dikasih pecin, kuahnya udah ada pecinnya, gurih pula dengan kaldu. Ditambah lagi pecin dengan si mang 2 sendok. Dia merasa kurang, nambah lagi sendiri, mang nambahin pecin. Begitulah candaan. Ketika kita terbiasa overdosis, hal-hal yang biasa kita nggak akan terhibur. Orang lain ketawa, apaan sih gitu aja ketawa. Nah berarti udah overdosis tuh. Nonton, lucu ya. Dari sebelah mana lucunya? Nggak lucu perasaan gitu. Nonton film misalnya cek toko sebelah gitu. Nggak lucu, biasa aja. Nah berarti udah overdosis. Ya gitu deh. Lucu nggak sih? Mungkin lucu gitu ya, pura-pura belum nonton. Nah itu aja. Intinya adalah jangan sampai kita memberi syarat candaan saya itu lucu kalau nonton Mr. Bean. Udah nonton Mr. Bean yang paling konyol, udah jahil banget dengan mukanya yang nggak pura-pura nggak bersalah kayak gitu. Ada orang yang lagi dibalut perban kan ya, terus dia gini-gini di sebelahnya, tangan saya mah bebas bisa ngapa-ngapain, kamu mah tangannya kaku gitu kan. Baru dia ketawa terbahak-bahak sendiri. Nggak harus kayak gitu-gitu amat. Mencari hiburan itu mudah. Kadang-kadang mencari hiburan hanya dengan melihat wajah anak kita yang lucu, yang polos, udah terhibur. Alhamdulillah pulang ke rumah ngelihat anak lagi main puzzle, ngelihat anak lagi main boneka-bonekaan atau mobil-mobilan. Udah selesai hiburan. Jangan bilang hari ini belum dapat hiburan. Enggak, udah cukup. Berarti kita niat bercanda itu adalah untuk menghibur diri sendiri. Bukan menjadikan bercanda itu sebagai aktivitas utama kita. Itu yang pertama. Adab. Ini udah azan? Udah ya. Jadi teman-teman ada 2 poin dulu ya sebelum sholat isya. Pertama, bercanda itu sunnah Rasul. Kalau tidak berlebihan. Kedua, niatnya harus benar. Bahwa kita pengen ngebahagiain hati teman kita. Atau kita pengen sekedar menghibur supaya tidak terlalu kaku dan stres. Kalau itu niatnya, insya Allah bercanda kita itu sudah sesuai dengan sunnah. Poin kedua tadi yang kita bahas bahwa harusnya bercanda itu bisa jadi hadiah buat teman kita yang lagi galau, lagi sedih, yang susah move on, yang pengen survive dalam satu masalah, dalam satu musibah. Harusnya bercanda itu jadi hadiah. Nabi itu pernah menghadiahkan bercandanya loh sama sahabat. Nama sahabat itu kalau nggak salah Zahid. Jadi Nabi pernah ceritanya Zahid lagi belanja di pasar. Bukan lagi belanja sih, lagi bantuin tuannya belanja di pasar. Zahid ini kebetulan budak. Budak yang harganya sangat murah. Tapi dia orangnya solih, namanya aja Zahid, sangat zuhud. Sedangkan nilai dia di mata orang-orang Arab pada masa itu murah karena dia lemah. Bukan budak yang bisa diharapin buat gantiin tuannya berperang. Karena orang dulu mah kalau nggak bisa berperang pakai budak. Sama kayak sekarang misalnya nggak bisa ngeronda, pakai siapa gitu bayarin gitu ya untuk ngeronda. Dulu mah nggak bisa berperang antar suku, pakai budak dibayar. Atau pakai budaknya sendiri yang memang kuat. Zahid mah nggak bisa dipakai untuk berperang, nggak bisa pakai untuk ngegembalain apa-apa.
cuma pembantu biasa aja. Kalau ke pasar dipakai di rumah, jadi murah harganya. Suatu hari ketika Zahid sedang di pasar, Nabi datang dari belakang melukin Zahid. Jadi meluknya meluk teman gitu ya, kayak sahabatan gitu. Jadi jangan suuzon ya, melukin teman gitu, dipeluk sama Rasulullah. Kan bahagia banget tuh dapat pelukan dari Rasulullah. Bayangin, ada seorang soleh banget, idola banget, keren banget, dicintai di langit, di bumi, semua makhluk mencintainya, meluk kita dari belakang. Dan pelukan dia itu pelukan surga. Allah aja cinta kepada laki-laki ini, apalagi seluruh makhluk Allah Subhanahu wa taala. Dipeluk sama Rasulullah itu anugerah yang luar biasa. Didoain, dipeluk, dicandain, disenyumin. Dapat senyum Rasulullah itu kalau nggak GR itu ada yang kelainan tuh. Harus GR kalau disenyumin sama Rasulullah. Karena itu bahagia banget, anugerah banget. Dipeluk sama Rasulullah dari belakang. Setelah dipeluk, Nabi bilang, ada yang mau beli budak ini?" Kata Nabi ke orang-orang di pasar. Wahai orang-orang Arab, ada yang pengen beli budak ini?" Zahid bilang, kan orang pas Nabi bilang gitu ngeliatin, ada apa? Oh, budak itu, nggak jadi deh, gitu. Jadi nggak ada yang mau beli Zahid. Akhirnya Zahid bilang, "Rasulullah, nggak ada lah yang mau beli saya. Siapa juga ada, saya mah kan orangnya. Dah, saya mah apa tuh Rasulullah gitu kan?" Dia nggak pede gitu. Dia bilang, "Nggak ada yang mau beli saya Rasulullah. Saya ini murahan dan segala macam." Dia orangnya agak minder gitu, agak rendah diri. Rasulullah sama orangnya murahan segala macam. Kata Rasulullah, "Ya Zahid, wahai kaum muslimin, kalau menurut kalian dia itu murah, maka sesungguhnya di mata Allah dia itu sangat berharga dan mahal." Akhirnya, "Wah, saya beli Rasulullah." Akhirnya pada kayak istilahnya kayak pengen membeli Zahid dan membebaskan. Saking berharganya Zahid. Jadi pengen dibeli untuk dimerdekakan. Pada kayak lelang gitu. "Saya Rasulullah 100 dinar, 200 dinar, 300 dinar." Akhirnya tuannya bilang, udah siapa yang paling 1000 dinar. Rame aja tuh suasana pasar gara-gara ngelelang Zahid untuk dibeli lalu dimerdekakan. Nabi bercanda dengan Zahid tapi membuat Zahid bahagia, dihibur. Bahwa kamu itu walaupun di mata manusia masih murah, di mata Allah itu mahal banget. Sehingga kaum muslimin berlomba-lomba untuk membeli Zahid dan memerdekakannya. Ini cara Nabi bercanda dengan sahabat. Harusnya candaan kita tuh jadi hadiah. Kalau kita nggak bisa ngasih hadiah yang sifatnya materi, kasihlah hadiah dalam bentuk sesuatu yang sururun, menyenangkan hati. Itu canda yang nyunnah, berpahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan bukan cuma berpahala, teman-teman. Ahabbul a'mal ilallah, amal yang paling disukai Allah. Salah satu amal sunnah yang paling disukai Allah itu bercanda yang menyenangkan hati orang lain. Itu poin kedua ya. Canda diniatkan untuk hadiah untuk saudara kita atau teman kita. Apalagi yang sedang dapat musibah, tapi jangan berlebihan. Ada orang musibahnya misalnya kematian gitu. Kita candain gitu. Mati ya? Semua kita juga bakal mati kok gitu apa? Gak usah gitu-gitu amat. Apalagi kalau datang kepada kematian nanya, "Matinya kenapa?" Tragis ya? Gitu. Ngomongnya serius, kayak empati gitu, tapi bahasanya tuh jelek. Tragis ya meninggalnya ya, sakit ya. Wah, sakaratnya lama gak sih? Wah, ini mah orang ini sangat kejam ya. Udah orang meninggal tanya sakaratnya lama, sakaratnya gimana, sakitnya apa. Nanya sakitnya apa itu sebetulnya udah, dia kan setiap yang ngelayat pasti ngejelasin meninggalnya kayak gimana, sakitnya apa ya. Capek loh. Jadi dia tuh jadi sedih bukan gara-gara kematian, gara-gara yang layat. Kebanyakan yang layan nanya lagi sakitnya apa, nanya lagi sakitnya apa, berapa lama di rumah sakit, biayanya berapa, teringat lagi kan biayanya mahal. Ini berarti tidak menghibur. Menghibur itu mengatakan kayak misalnya Nabi menghibur Asma bintu Umais ketika suami pertamanya meninggal. Asma bintu Umais ini kan perempuan yang nikahin 3 ahli surga ya, Ja'far, Abu Bakar, Ali. Jadi dia pernah menikahi 3 laki-laki, 3-tiganya ahli surga, tapi secara bergantian ya, bukan barengan. Kalau barengan nggak ada dalam Islam. Ke suami sana, nggak ada itu. Yang ada kalau pacaran mungkin ada selingkuh, tapi kalau nikah nggak ada tuh. Pertama Ja'far, kedua Abu Bakar, ketiga Ali. Nah ketika Ja'far meninggal, Asma bintu Umais sedih. Karena dia cinta banget sama Ja'far, dan Ja'far itu first love-nya dia. Walaupun bukan endless love, ada nanti Abu Bakar, ada Ali, tapi first love lah. Dan ketika Nabi datang, Nabi menghibur Asma. "Asma, kenapa menangis?" "Ya Rasulullah, perempuan mana yang tidak menangis ditinggalkan oleh suami seperti Ja'far?" kata Asma.
Ya Asma, kata Rasulullah, tahukah kamu bahwa keadaan Ja'far lebih baik daripada kita sekarang? Dia telah diberikan 2 sayap oleh Allah di dalam surga, dan aku melihat Ja'far sedang terbang mengelilingi taman-taman surga. Barulah Asma tersenyum. Alhamdulillah yang sudah memberikan kenikmatan bagi Ja'far. Sehingga akhirnya Asma tidak bersedih, malah bahagia. Yang tadinya takziah jadi tahniah. Yang tadinya orang datang untuk menghibur Asma, sekarang malah selamat ya Asma, selamat ya Asma. Punya suami yang ahli surga syahid. Ini namanya hiburan, candaan tapi hadiah. Nabi pintar banget gitu-gituin sahabatnya, dihibur aja. Termasuk ada sahabat yang misalnya yang kayak dulu cerita yang Julaibib, dihibur aja. Pokoknya Nabi itu selalu menyemangati orang dengan candaannya. Ini poin kedua ya. Jadi kalau bercanda kasih hadiah buat teman kita. Poin yang ketiga, teman-teman yang dirahmati Allah, kalau bercanda boleh tapi jangan berdusta. Nabi bersabda, Allah melaknat seseorang yang bercanda dengan cara berdusta untuk membuat orang lain tertawa. Allah melaknat, celaka dia, celaka dia, celaka dia. Sampai 3 kali. Celaka orang yang berdusta untuk membuat orang lain ketawa. Kita sampaikan satu berita yang bohong sebetulnya, tapi demi supaya lucu, supaya teman-teman kita senang, bahagia, ketawa bareng, dianggap kita orangnya asik gitu. Nah, kalau kita bercanda yang isinya adalah kebohongan demi menyenangkan hati orang lain atau lucu-lucuan atau seru-seruan, maka kata Nabi, wailunlah, 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 celaka dia, celaka dia, celaka dia. Tapi sebaliknya Nabi bilang apa? Aku menjamin istana di tengah-tengah surga bagi orang yang tidak pernah berdusta walaupun dalam keadaan bercanda. Enggak berdusta walaupun bercanda. Enggak serius kok, cuma main-main doang. Walaupun main-main, tapi tidak menyampaikan kedustaan, kebohongan, hoaks, walaupun bercanda. Kalau gitu Nabi mendoakan istana di tengah surga bagi dia. Makanya adab ketiga dari bercanda itu jangan dusta, sampaikan yang benar. Sehingga ketika seorang sahabat bertanya ke Nabi, ya Rasulullah, engkau mencandai kami? Jadi ada sahabat yang kaku banget, dia nggak tahu kalau bercanda itu boleh. Diam aja. Nangis, diam. Pas Nabi sekali-kali bercanda dia heran, hah? Nabi bercanda. Akhirnya dia nanya, ya Rasulullah, engkau mencandai kami? Maksudnya, kok bisa bercanda? Rasulullah bercanda juga ya? Gitu. Jadi heran dia kalau Rasulullah bercanda. Kata Nabi, naam. Ya, tetapi saya tidak bercanda kecuali kebenaran. Nabi tidak berbicara kecuali kebenaran. Bercanda juga yang baik-baik, yang benar, gak bohong. Jadi jangan lebay juga. Yang keempat, boleh bercanda tapi jangan jahil. Gimana jahil? Jahil itu gini. Ada kisah seorang sahabat nih ceritanya. Dalam satu perjalanan ada sahabat yang bawa harta berharga. Jadi dia kayak bawa barang-barang berharga gitu. Terus pas dia tidur ya, barang berharganya diikat pakai tali, terus diikat ke tangan dia. Supaya kalau ada yang ngambil, ketahuan ketarikan tangannya. Jadi gitu cara dia ngejaga barang dia ketika lagi tidur. Nah pas dia lagi tidur ada sahabat yang jahil. Wah tuh lagi diikat pakai tali, yuk kita godain, yuk kita jahilin gitu. Akhirnya talinya ditarik-tarik, sahabat ini langsung kaget bangun, langsung mana maling. Ternyata bukan maling, temannya sendiri. Akhirnya Rasulullah melihat kejadian itu dan mengatakan, janganlah kalian, kalau bahasa hadis, janganlah kalian mengambil barang teman kalian dalam keadaan serius ataupun bercanda. Janganlah kalian mengambil barang teman kalian dalam keadaan serius ataupun bercanda. Kayak kita misalnya nyembunyiin HP teman kita, atau nyembunyiin barang teman kita, atau apapun lah, atau kunci motor teman kita, dia udah panik aja, aduh saya nggak kehilangan kunci, atau parkir untuk keluar, aduh parkir tadi di mana ya, padahal kita yang nyimpen gitu, sengaja kita bikin dia jadi panik sendiri, itu jahil. Dan jahil itu sifat orang Yahudi. Kan sering tuh ada acara-acara jahilin orang di jalan tuh, itu Yahudi banget. Islam mah nggak pernah ngejailin orang, ngebully mah sekali-kali. Kalau ngejailin nggak boleh dalam Islam. Orang Yahudi itu suka banget ngejailin. Teman-teman tahu nggak sejarah kenapa Bani Quraidah dulu pernah diusir oleh Rasulullah karena ngejailin cewek muslimah, berhijab,
menjaga kehormatan, menutup aurat baik-baik, belanja di pasar Yahudi. Pas lagi belanja di pasar Yahudi, datang 3 anak muda Yahudi yang iseng, yang seneng jahil. Akhirnya lagi perempuan ini belanja, mereka di bawah diam-diam ngiket roknya si perempuan ini, jubahnya perempuan ini dengan tali lalu digantung ke atas. Sehingga ketika perempuan ini jalan, kesingkap auratnya kan. Ini jahil paling gak terhormat. Orang Yahudi itu sering menjahili orang secara tidak terhormat. Paling sering kayak gitu. Apalagi cewek yang diperlakukan kayak gitu. Itu gak boleh banget dalam Islam. Nabi langsung marah besar. Nah, diikat roknya, lalu ditaruh di ikatannya ke atap gitu, ke atas. Pas perempuan ini jalan, tersingkap auratnya. Mereka ketawain. Katanya menutup aurat, ternyata kelihatan tuh auratnya. Jadi malu kan dia, nangis. Terlihatlah kejadian ini oleh seorang laki-laki, pemuda Islam. Lalu pemuda Islam ini memukul laki-laki Yahudi tadi yang mengerjai perempuan muslimah. Sehingga akhirnya pemuda Islam ini dikeroyok dan terbunuh. Maka Nabi pun menuntut balas atas darah yang ditumpahkan dari seorang pemuda Islam kepada Bani Quraidah. Tapi mereka gak mau menyerahkan pelaku-pelakunya. Akhirnya mereka diusir dan anak-anak muda yang bisa mengangkat senjata kemudian ditangkap sama Rasulullah. Dan diantara mereka ada yang dihukum oleh Rasulullah. Ini saking gak bolehnya jahil dalam Islam. Apalagi ngejailin cewek, itu gak boleh sama sekali. Ngejailin orang tua apalagi ya, ngejailin ayah, ibu gitu, gak boleh sama sekali. Udah tahu ada nenek-nenek seneng kaget, kalau kaget keluar semua kata-kata yang aneh gitu. Makin dijailin, petasan di sebelahnya, akhirnya keluar bebek lah, ayam lah, apa segala macam. Gak boleh dalam Islam. Orang Yahudi itu saking seneng jahil, Allah aja dijailin loh. Allah dijailin sama mereka. Pernah ada adegan orang Yahudi mau orang Islam itu kan kalau zakat 2,5%. Kalau orang Nasrani itu 10%. Kalau Yahudi itu 100%. Zakatnya orang Yahudi itu 100%. Cuman caranya jahil. Ketika dia udah panen gandum, panen jagung, panen apa gitu, dia ambil semua hasil panennya, kemudian dia lemparkan ke langit. Dia bilang, "Ya Allah, ini semua harta saya zakatkan kepadamu. Ambillah sesukamu, yang jatuh ke bumi itulah hak saya." Kata orang Yahudi. Dilempar semuanya ke langit. Nih ambil nih handphone. Ya Allah, ini handphone saya zakatin ya. Lemparin ke langit. Nanti kalau ada yang jatuh berarti Allah gak terima, hak saya aja. Udah dilemparin ke langit. Dan seberapa yang jatuh itulah yang diambil. Dan tidak ada yang nyangkut di udara kan. Pasti jatuh lagi ke bumi. Oh berarti Allah gak mau nih ambil untuk saya aja. Itu mereka suka jahilin Allah SWT. Sampai kadang-kadang bercandanya itu gak keren. Mencandai Allah dengan makna memperolok-olok. Mereka bilang, "Innallaha faqirun wa nahnu aghniya." Kata orang Yahudi, kalian tahu nggak? Allah itu fakir loh, kita yang kaya. Sambil bercanda, yang lain ketawa gitu. Bercanda tapi nyeleneh. Mengatakan Allah fakir, miskin, kita nih kaya. Apa alasannya? Soalnya Allah meminta pinjaman dari kita, kan ayat Al-Qur'annya gitu. Siapa yang meminjamkan hartanya kepada Allah, nanti Allah balikan berlipat ganda. Akhirnya ditertawakan ayat ini sama orang Yahudi. Kata orang Yahudi, Allah itu miskin banget ya, ngambil minjem harta dari kita supaya bisa mencukupi kebutuhannya. Berarti kita kaya, Allah fakir. Abu Bakar mendengar orang Yahudi menistakan Allah, dipukul sama Abu Bakar. Abu Bakar yang lemah aja bisa membuat Yahudi itu babak belur loh. Dipukulin sama Abu Bakar sampai babak belur. Udah bonyok gitu, datang ke Rasulullah, "Ya Muhammad, saya dipukul Abu Bakar," kata dia. Rasulullah memanggil Abu Bakar, "Ya Abu Bakar, kenapa kamu pukul dia?" "Ya Rasulullah, kalau nggak ada yang nahan udah saya bunuh tuh orang." "Kenapa?" "Dia menistakan Allah Subhanahu Wa Taala, mengatakan Allah fakir dan kami kaya." Kata Rasulullah, "Benarkah kamu katakan itu?" Enggak, dia udah mukul saya, bohong lah gitu," kata Yahudi. Akhirnya turun ayat, sesungguhnya Allah mendengar apa yang dikatakan mereka. Mereka mengatakan Allah fakir dan kami kaya. Allah membela Abu Bakar As-Siddiq. Nggak boleh kita bercanda yang berlebihan kayak gitu. Kalau mau bercanda jangan bohong, apalagi terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Mau nggak bercanda dengan Allah? Bisa sebetulnya. Allah itu seru orangnya, zatnya. Allah itu zatnya ini bukan bercanda ya, salah ucap, astagfirullahaladzim. Allah itu zatnya seru, asik, nggak kaku-kaku amat juga. Allah kadang bercanda dengan hambanya, dan Allah juga suka hambanya bercanda dengan Allah. Jangan pikir kita nggak bisa bercanda loh dengan Allah. Gimana bercanda dengan Allah? Salah satunya bercanda dengan Allah itu mengatakan, "Ya Allah, dosa saya mah banyak pisan. Tapi saya mau minta ampun, malu.
Cuman kalau saya nggak minta ampun kepada engkau, siapa lagi yang bisa mengampuni dosa saya ya Allah? Ampuni dong Allah. Ngomong kayak gitu tuh. Tapi bahasa Arabnya nggak ada kalimat dong. Faghfirli warhamni. Famay yaghfiruz dzunuba illa anta. Ampuni saya ya Allah, rahmati saya ya Allah. Memangnya siapa yang bisa merahmati dan mengampuni selain engkau ya Allah? Itu bercanda dengan Allah. Dan apa adegannya? Allah ketawa melihat hamba yang kayak gini. Dosanya banyak, mau minta ampun malu, tapi nggak ada pilihan. Ya udah akhirnya minta ampun juga. Allah ketawa kepada hamba itu. Sehingga Nabi pernah membaca kalimat ini di atas kendaraannya, lalu Nabi tertawa. Ali nanya, "Ya Rasulullah, ma yudhikuka? Kenapa engkau tertawa ya Rasul?" Kata Nabi, "Aku tertawa karena Allah tertawa." Akhirnya Ali pun meniru kalimat yang sama yang diucapkan Nabi. Sehingga setelah Ali membaca kalimat ini, Ali ketawa sendiri. Ada laki-laki yang melihat itu nanya ke Ali, "Ya Abul Hasan, ya Ali, kenapa kamu ketawa?" Karena kata Ali, "Aku tertawa karena melihat Rasulullah tertawa, dan Rasulullah tertawa karena Allah tertawa." Canda. Mungkin bagi kita nggak apa lucunya ya. Canda itu tidak harus terlalu lucu, yang penting terhibur. Canda tidak identik dengan ketawa, tidak identik dengan lucu. Canda itu identik dengan bahagia. Ada orang bercanda tapi nggak bahagia. Terpaksa ketawanya, dibayar soalnya kan ya. Kalian harus ketawa ya. Sampai suaranya macam-macam, sampai wajahnya merah demi menjalankan tugasnya. Tugasnya apa? Tertawa. Itulah tugasnya. Dibayar buat ketawa. Tidak harus selalu canda itu sama dengan lucu. Canda itu yang penting bahagia. Kadang nggak terlalu lucu, bahagia. Kenapa bahagia? Karena nggak lucu gitu. Jadi bahagia. Melihat orang yang udah capek-capek ngelucu tapi nggak lucu kan bahagia tuh. Nah ini canda, bercanda dengan Allah. Pernah dengar kan hadis yang pernah saya sampaikan juga, gimana Allah mencandai hambanya yang masuk surga. Allah aslinya mau ngasih kepada dia surga yang luas, tapi Allah candain dulu, digodain gitu. Kata Allah, "Hambaku, surga udah penuh, gimana tuh?" Kata dia, ya Allah ya, udah penuh ya, gimana ya? Saya nggak ada tempat ya Allah. Kalau udah penuh banget ya udahlah, saya mah di pelataran surga juga nggak apa-apa ya Allah, kata dia. Beneran di pelataran surga, kata Allah, nggak akan minta yang lain. Enggak lah ya Allah, cukup segitu aja, saya tahu diri juga kok. Kan saya yang terakhir masuk surga juga. Berarti dosanya banyak banget, nggak ada amalan apa-apa, nggak sholat, nggak puasa, nggak haji, nggak ngapa-ngapain. Dosanya semua dilakukan kecuali satu aja, nggak pernah syirik. Masih ada la ilaha illallah di hatinya, tapi nggak pernah ngelakuin kebaikan, dosanya banyak selain syirik. Sehingga dia paling belakangan masuk surga. Saya juga tahu diri lah ya Allah, saya nggak berani minta yang lebih-lebih. Ya udah di pelataran surga juga nggak apa-apa. Jadi juru parkir surga. Kalau baca kita tuh. Beneran ya kata Allah gitu. Beneran nggak akan minta yang lain, nggak akan. Ya udah masukin ke pelataran surga. Pas sudah masuk ke pelataran surga, wah surga indah gini, wah itu ada istana, itu ada apa? Ya Allah itu istana punya siapa? Kata dia. Emangnya kenapa mau? Kata Allah. Boleh nggak ya Allah minta satu aja istananya, kata dia. Tadi katanya nggak akan minta yang lain. Udah ya Allah itu mah terakhir, satu aja udah cukup. Benar ya nggak akan minta yang lain? Benar ya Allah. Akhirnya dikasih istana itu. Begitu udah dikasih istana, dia jalan-jalan pakai kereta cahaya gitu keliling-keliling gitu, lagi touring gitu kan ya di dalam surga teh. Touring terus off-road gitu. Lagi touring-touring ngelihat ada istana lebih keren lagi tuh. Lebih keren daripada istana pertama. Kalau yang pertama istananya itu di depannya rumput, sekarang istananya di depannya itu kolam. Wah bagus nih, kolamnya danau lagi, terus ada boat, ada yang narik lagi, ada papan. Wah kan seru tuh. Allah boleh nggak yang itu? Kenapa? Soalnya itu ada papannya. Saya udah lama tuh nggak nyoba papan, cenah. Beneran nggak akan minta yang lain. Tadi katanya yang tadi terakhir. Nggak cukup dua aja ya Allah, nggak akan minta yang lain. Gitu aja terus sampai akhirnya dikasih yang ketiga, yang keempat, sampai yang kelima. Baru dia bilang udah cukup ya Allah, saya benar gak akan minta yang lain. Bagaimana kalau saya kasih 10 lagi, kata Allah. Beneran ini ya Allah. Masih nanya beneran, berarti mau. Akhirnya dia diberikan 10 kali kerajaan bumi. Itu orang yang terakhir masuk surga. Tapi Allah candain dulu. Karena Allah itu zatnya asik, seru. Gak sekaku yang kita bayangin. Tapi kepada siapa? Kepada hamba yang Allah cintai. Kalau kepada hamba yang Allah benci, Allah itu syadidul iqab, maha keras siksaannya. Jadi balance. Intinya adalah kalau bercanda jangan dusta. Kepada Allah apalagi bercanda yang jujur. Dan canda kepada Allah itu kata para ulama adalah dengan mengucapkan subhanallah, alhamdulillah, Allah akbar, itu canda dengan Allah.
Kalau kita ngelihat alam semesta yang indah, kita bilang Masya Allah, itu canda sama Allah. Kayak kita, karena Allah senang dipuji dan Allah layak untuk senang dipuji. Karena hanya Allah yang paling layak untuk dipuji. Jadi kalau kita pengen nyenangin Allah, walaupun itu memang kewajiban kita, tetapi Allah tetap ngasih pahala, bilang Masya Allah, Subhanallah, itu Allah senang banget. Dan kalau Allah udah senang, ridha, Allah akan membahagiakan kita dengan banyak kebaikan yang melebihi kebaikan kita. Jadi canda dengan Allah itu Subhanallah, Masya Allah, La ilaha illallah, itu canda dengan Allah. Itu poin yang ke berapa? Keempat. Nah, poin yang kelima, ini juga penting teman-teman. Ternyata ya, kalau kita mau, kan orang bercanda teh pengen semangat lagi nih, biar gak bosen. Bercanda mah untuk menghilangkan sedih, bercanda mah untuk menghilangkan stres, bercanda supaya dapat energi baru kan. Ternyata ada yang lebih efektif daripada bercanda kalau kita pengen semangat lagi. Kalau kita pengen survive dari sebuah masalah, ada yang lebih efektif daripada bercanda. Walaupun bercanda itu boleh. Apa yang lebih efektif? Menangis. Menangis itu, menitikkan air mata itu lebih powerful daripada tertawa. Cuman kita sering memilih tertawa daripada menangis. Sama kayak orang lebih senang minum kopi, walaupun minum kopi itu boleh, daripada minum air putih. Padahal lebih menyehatkan minum air putih, cuma kan gak ada sensasinya. Tapi kalau kita bisa mengubah mindset kita, kalau orang teman-teman nanya, ngopi yuk gitu kan gitu ya, minum air putih yuk kan gitu ya. Bisa gak sih kita ngomong kayak gitu? Nah ini mengubah mindset nih. Kalian lagi ngapain? Lagi minum air putih. Pasti dibilang, gak seru ah. Kalau kalian lagi ngapain? Lagi ngopi. Di mana? Di kafe. Lagi ngapain? Lagi minum air putih. Di mana? Di beer house. Di beer house minum air putih. Kan? Ini kan keren nih, minumnya air putih. Di beer house minum air putih, di kafe minum air putih. Kalau yang masih beer house ya, tapi kalau bisa nggak usah. Terus di tempat dimanapun lagi, hari ini belum minum air putih gitu. Bukan hari ini belum ngeteh, belum ngopi. Pagi-pagi dihidangin kopi sama istri kita. Papa mah sekarang udah gak minum kopi. Papa mah malamnya menangis, siangnya minum air putih, kan gitu ya. Wah itu keren tuh, malamnya nangis, siangnya minum air putih. Berarti papa udah gak bercanda dong. Enggak mah nangis gitu. Jadi air mah nangis sambil tersenyum. Mana nangisnya ya. Coba kita ubah mindset dari boleh minum air putih, tetapi boleh minum kopi, tapi yakinlah air putih lebih baik daripada kopi. Makanya Nabi mengatakan air itu tahurun, air itu bersih dan membersihkan. Air itu bersih dan membersihkan. Dan memang secara medis, secara kedokteran, secara biologi juga air putih paling baik untuk tubuh kita. Sangat menggantikan energi tubuh kita. Tapi kalau kopi, sensasi tuh. Walaupun tetap baik kalau nggak banyak gulanya. Yang masalahnya kalau kebanyakan gula. Jadi gula yang dikopiin, bukan kopi yang digulain. Saking manisnya. Nah, bercanda dengan menangis juga ibaratnya sama. Boleh bercanda, tapi porsinya cuma seperti minum kopi. Jangan minum kopi aja, habis makan ngopi. Sebelum makan ngopi, mau jalan ngopi. Ngopi aja sehari sampai 2 liter. Ada gak sih orang yang ngopi 2 liter dan sehat gak sih? Ngopi kalau segelas, secangkir masih sehat nih. Apalagi kalau kopinya kopi benar, bukan kopi yang gitu. Kopi yang asli gitu ya. Kopi yang benar, asli, disimpan selama 100 tahun misalnya. Itu kan sehat tuh. Udah gitu baristanya keren lagi. Secangkir, 2 cangkir dalam sehari masih wajar. Bayangin kalau ngopi sehari 2 liter. Kan gak sehat kan? Sedangkan minum air putih minimal berapa liter sih? 8 gelas. Gelas yang mana dulu nih? Bebas aja ya. Nah kalau air putih sehari 2 liter kan sehat. Melancarkan ginjal kita juga jadi sehat, melancarkan pencernaan segala macam lah, auranya juga jadi segar gitu. Sedangkan kopi kebanyakan justru jadi eksotis kayak kopi kan ya. Kenapa kok Ustadz warnanya eksotis banget? Saya senang ngopi gitu misalnya. Kalau yang kurang eksotis berarti senang coklat. Kalau yang sangat tidak eksotis berarti senang susu. Apaan gitu ya. Intinya kebanyakan kopi itu tidak sehat, sama seperti kebanyakan bercanda. Bercanda sewajarnya, oke, bercanda secangkir, bercanda 2 cangkir, tapi bayangin kemana-mana bercanda. Sama kayak orang kemana-mana bawa botol aqua tapi isinya kopi. Ngopi lagi, nggak bagus juga buat jantung dia.
Makanya sewajarnya perbanyaklah menangis. Karena menangis itu air mata kita menggugurkan dosa dan membersihkan hati yang kotor. Air mata itu seperti hujan. Kalau di Arab itu diibaratkan hujan itu membersihkan rumah, daun-daun dari debu. Karena mereka mah padang pasir, daun banyak yang berdebu dibersihkan oleh air hujan. Maka begitulah air mata membersihkan hati seseorang. Coba nanti bayangin bedanya kesan habis ketawa sama habis nangis. Habis ketawa seru tapi capek. Ketawa, aduh capek juga ya ketawa ya. Capek kan? Tapi kalau menangis insya Allah gak akan capek. Kalau nangisnya karena dosa-dosa, nangisnya karena ingat Allah, nangisnya karena ingat akhirat, itu gak akan capek. Justru habis nangis semangat tuh. Beda banget kesannya habis nangis sama habis ketawa. Makanya ketawanya jangan kebanyakan. Nabi mengatakan kalau kalian melihat apa yang aku lihat, kalian akan sedikit tertawa. Boleh ketawa tapi sedikit. Dan banyak menangis. Makanya kalau teman-teman belajar, saya juga lagi belajar nih. Lagi galau, nangis. Gak apa-apa, nangisnya tapi bukan karena masalah itu. Karena ya Allah, ingat dosa-dosa, ingat akhirat. Baca ayat-ayat tentang La uqsimu biyaumil qiyamah wa la uqsimu bin nafsil lawamah. Kita baca ayat itu, kita renungin. Nanti saya pada hari itu gimana ya nasib saya? Coba bayangin nasib kita ketika bangkit dari kubur, kita jadi apa tuh? Ketika bisa menangis, berarti mata kita termasuk mata yang diberkahi. Justru salah satu di antara bukti seseorang itu jauh dari Allah, dia matanya menjadi beku, tidak pernah bisa menangis. Dan setelah menangis, pasti kesannya berbeda ketimbang setelah ketawa. Makanya kalau disuruh milih, banyakan mana? Banyakan nangis deh. Tapi kenyataannya kita dalam sehari lebih banyak tertawa, hampir tidak pernah menangis. Tunggu nangis kalau udah banyak masalah banget baru nangis. Dan kita waktu itu akan ngelihat ketika kita banyak menangis, kita doanya lebih khusyuk, sholatnya lebih khusyuk, ngajinya lebih banyak kan ya. Energinya nambah kalau kita nangis, kayak dicas gitu. Sedangkan kalau ketawa jadi males. Sampai Nabi mengatakan kebanyakan ketawa itu bisa mematikan rasa di hati kita. Gak bisa lagi mendengar kebaikan. Orang kalau udah ketawa terus dinasehatin pasti dia nolak, bantah tuh. Makanya jangan kebanyakan ketawa. Boleh, tapi jangan kebanyakan. Itulah teman-teman fikih ketawa. Bagaimana kita menjadikan ketawa kita berpahala, menjadikan ketawa kita itu hadiah buat teman kita, menjadikan ketawa kita itu ikut sunnah, menjadikan ketawa kita itu benar-benar penyegaran tetapi tidak berlebihan, dan hindari ketawa-ketawa yang syubhat, dusta, ketawa yang jahil, ketawanya nyeleneh, hindari itu. Dan jangan juga terlalu banyak sehingga kita tetap bisa menangis di malam hari. Jadi kalau kita udah ketawa tiba-tiba disuruh nangis agak susah. Saya kurang bisa ya langsung membalikkan kondisi dari habis ketawa nangis, susah. Kecuali ketawa nangis, kenapa ketawa kok nangis? Mati lampu, lagi film, lagi bola gitu seru, tiba-tiba mati lampu kan nangis ya. Karena mau gol nggak jadi gara-gara bukan nggak jadi gol, nggak jadi ngelihat gara-gara mati lampu. Itu mungkin bisa, tapi bukan nangis karena Allah. Tangisi dosa-dosa, maka bergugurlah dosa itu. Tapi kalau kita mentertawakan dosa, maka bertambah dosa kita. Tangisi kesia-siaan hidup kita, karena ketawa juga bisa membuat hidup kita banyak sia-sia. Jangan banyak ketawa, tapi boleh banyaklah menangis. Cari teman yang bisa buat kita menangis, karena teman yang bisa buat kita ketawa itu udah banyak. Teman yang sehari-hari bisa bikin kita ketawa udah banyak. Yang sedikit itu teman yang bisa bikin kita menangis. Cari itu juga biar balance tadi tuh. Kalau nggak bisa menangis lebih banyak, minimal 50-50 deh. Yang penting harus ada nangis dalam sehari.